Sudah muncul, Pak? Sudah. Sudah, Bu. Sudah muncul nggih, Pak? Nggih. Oke. Ini gimana Pak Suradi? Jenengan keren nggih yang jadi coach-nya ya? Oh nggih. Nggih, siap. Nggih, Bu. Di mana itu? Kok deg-degan saya, Pak ya, nggak seperti kemarin. Putus-putus, Pak. Untuk Halo. yang main room di off cam aja, Pak. Oh, nggih. Halo ya. Untuk yang Siap. Jimit yang di main room di off cam saja. Gitu. Mulai nggih, Bu? Oh, keren. Nggih. Masih belum bergerak, Pak Suradi. Sudah. Halo. Nggih. Masih ya, sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ini pun, monggo diparang ya, Bu ya. Untuk coaching hari ini. Nggih. Lari pergi memancing Lampung. Mari naik kita yuk. Putus-putus masih, Pak? Halo, ya. Masih putus-putus nggih, Pak? Nah, sudah. Jaringannya, Bu, maaf. Iya, enggak apa-apa. Sudah, Bu ya? Nggih, sampun. Tapi nyandet lagi. Jelas nyandet lagi gitu. Sudah, Bu. Sudah, dicoba aja dulu, Pak. Masih lagi, Bu, terkonek lagi, Bu. Iya, connecting. Ini sudah bisa ini? Ya, tapi connecting lagi. Ada, Bu. Ya, connecting. Ya, bisa. Bismillah. Semoga lancar koneksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Suradi. Alhamdulillah, baik, sehat, Bapak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga. Yang penting itu. Ada yang terputus lagi, maaf. Iya. Sepertinya terlihat galau nih. Ada yang ingin dibicarakan dengan saya, Bu? Iya, Pak. Sebenarnya
saya ada yang mengganjal gitu loh Pak, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait pembelajaran saya yang di kelas Pak, yang monoton begitu loh Pak. Murid-murid saya yang sepertinya kurang aktif gitu loh, kurang antusias ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya sekarang mengampu di kelas 5 Bapak, seperti itu. Jadi, saya merasa ketika pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak atau murid-murid saya ini terlihat kurang interaktif seperti itu loh, ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Itu yang membuat saya galau, bingung, dan kepikiran gitu loh Pak. Seperti itu, makanya saya ingin ngobrol-ngobrol gitu dengan Bapak. Ya, ya, ya. Oke, Bu. Santai aja gitu, Bu. Terus ini dari obrolan yang kita lakukan ini nanti kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan itu atau tujuan akhir ini yang diharapkan dari Ibu apa sih kira-kira nantinya itu? Iya, baik. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Pak Suradi, saya tidak mengganggu waktunya kan ya Pak ya? Oh, sama sekali tidak, Bu. Enggak masalah, Bu. Alhamdulillah, iya. Monggo. Ya, gini Pak, harapan saya anak-anak ini ketika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya, di kelas 5 ini, anak-anak lebih antusias seperti itu loh Pak, lebih ada interaksi. Jadi anak-anak itu ketika pembelajaran ikut serta dalam pembelajaran saya seperti itu, terlibat seperti itu loh Pak. Jadi gitu ya, jadi ingin anak-anak lebih antusias, lebih terlibat dan interaktif dalam pembelajaran gitu ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Terus dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa dari pembicaraan ini atau ukuran keberhasilan bahwa nanti pertemuan ini akan bermanfaat atau tidak? Ada enggak kira-kira ukurannya pertemuan pembicaraan ini menurut Ibu? Ya, harapan saya yang awalnya saya menilai pembelajaran saya pada hari ini, yang tadi saya laksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia, yang masih kisaran nilai 7 lah ya, saya inginnya saya tingkatkan menjadi nilai 8 atau 9 begitu loh Pak. Oh, gitu ya, ya. Agar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Berarti itu sekarang tadi disampaikan posisi kelas ya Bu ya, yang berada di kisaran 6 atau 7 tadi Bu? Ya, seperti itu Pak. Jadi ingin dilihat ke kisaran posisi 8 untuk anak-anak gitu ya, interaktifnya. Ya, inginnya seperti itu Bapak. Ya. Bisa dideskripsikan lebih jelas enggak kira-kira permasalahan di dalam kelasnya itu apa? Iya, baik Bapak. Tadi siang saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia dan saat itu materinya tentang kalimat majemuk Bapak, ya. Kalimat majemuk setara, bertepatan dengan kalimatnya itu. Nah, saya lihat anak-anak ini kok kurang ketika saya beri pertanyaan atau saya beri contoh untuk menggabung kalimat majemuknya, anak-anak masih kesulitan gitu loh, Pak. Dan ketika saya beri pertanyaan, anak-anak pasif, tidak mau menjawab dan masih bingung, sepertinya seperti itu. Gitu, Pak. Jadi saya bingung. Jadi dari tadi anak-anak masih belum interaktif, terus Ya, Pak, masih bingung ketika dikasih umpan balik ya Bu ya? Ya, betul sekali. Nah, terus dari situ harapannya apa sih dari Bu? Dengan ketika anak-anak tadi ditanya umpan balik masih bingung, harapannya dengan pembelajaran Ibu ke depan apa ini kira-kira? Saya ingin anak-anak itu lebih interaktif begitu loh Pak, lebih aktif ketika saya tanya, anak-anak bisa menjawab terus ketika saya saya libatkan dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak itu happy, antusias, senang, lebih ada
dirinya dalam kelas seperti itu, Pak. Oh iya, iya, ya. Bagus Ibu itu. Jadi anak-anak nanti akan lebih aktif ya, harapannya semacam itu. Terus Ya, menurut Ibu, apa ya kekuatan dalam kelas itu sehingga anak-anak nantinya akan terlibat aktif dalam pembelajarannya itu tadi? Sehingga dia ikut terlibat. Nah, kekuatan dalam kelas yang Ibu punya kira-kira apa? menurut Kekuatan, saya, iya, kekuatan di kelas yang Ibu ampu mungkin dari mungkin apa yang bisa dideskripsikan. baik. Menurut saya, Bapak, saya terfikirkan untuk pertemuan selanjutnya ketika pembelajaran bahasa Indonesia, saya akan menggunakan metode pembagian kelompok. Jadi seperti ada tugas proyek seperti itu. Nah, dari situ mungkin anak-anak bisa berkolaborasi ya. Dengan cara berkolaborasi berarti kan nanti kegiatan pembelajaran saya di kelas menjadi aktif. Nah, selain itu saya akan mencampurkan antara kolaborasi tadi dengan kegiatan game atau role playing gitu loh Pak, yang biasanya anak-anak kalau role playing tuh berperan gitu loh. Jadi anak-anak bisa bermain peran di depan kelas dan mungkin itu salah satu yang membuat anak-anak lebih interaksi dalam pembelajaran saya, seperti itu Pak. Itu ya, ide yang bagus itu menurut saya juga. Jadi dengan beberapa metode itu bisa diterapkan dengan harapan nanti anak-anak akan aktif terlibat gitu ya. Yeah. Dari paparan itu kira-kira ada enggak mentipu? Dan dari gambar itu hambatannya kira-kira ketika diterapkan, tantangannya lah ketika mempraktikkan apa yang disampaikan Ibu tadi. Baik ya, tantangan ya Pak Suradi ya. Tantangannya ketika metode pembelajaran itu saya gunakan, mungkin saya lebih ini ya, apa namanya, butuh waktu ya, butuh waktu karena saya menerapkan beberapa metode dan itu yang membuat saya tertantang karena awalnya saya kurang bisa mengatur waktu, mungkin dari sini saya akan lebih efisien untuk mengatur waktu dan melibatkan anak-anak dalam interaksi pembelajaran saya. Contohnya untuk membagi waktu itu saya butuh waktu untuk membagi kelompok anak-anak atau murid-murid saya berdasarkan gaya belajar mereka begitu Bapak. Jadi saya membutuhkan waktu itu sih yang menjadi tantangan bagi saya sebelum melaksanakan pembelajaran seperti itu Bapak. Luar biasa sebenarnya itu idenya Bu ya. Terus kemudian gitu dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira dengan ide itu rencana selanjutnya apa dari rencana yang Ibu sampaikan tadi? Dengan ide yang sudah ada ini tadi, kira-kira apa yang ingin selanjutnya yang ingin ditindak, yang ingin dilakukan? Baik Bapak, saya setelah diskusi kita ini untuk pertemuan besok ketika pembelajaran bahasa Indonesia saya akan menerapkan Pak metode-metode ini Pak kepada anak-anak agar tercipta pembelajaran yang interaktif seperti itu Pak. Keren sekali, Minggu-minggu ini. keren sekali itu Bu. Jadi terus dengan implementasi itu kira-kira ada enggak target yang dicanangkan harus selesai atau kapan mulai selesai sampai kapan? Ada enggak kira-kira Bu? Dari rencana tindak lanjut apa yang akan diimplementasikan tadi? Target ya Pak ya? Iya mungkin ya bisa target semacam itu mungkin Bu. Baik. Atau tidak target atau bagaimana kira-kira? Nah, harapan saya ada Pak, ada. Saya inginnya anak-anak itu setelah metode pembelajaran yang saya lakukan ini adanya perubahan Pak terhadap pencapaian materi yang anak-anak serap, anak-anak sesuai materi yang saya sampaikan seperti itu Pak. Selain itu, selain pencapaian materi tadi, saya berharap
dari kegiatan kolaborasi tadi yang metode yang saya sampaikan tadi, anak-anak lebih interaktif lagi dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak lebih aktif lagi, interaktif dan saling berkolaborasi dengan rekan-rekannya seperti itu, Pak. Ya. Terus dari hal apa tadi rencana yang telah disusun itu punya enggak Ibu katakan rencana A, rencana B, sekiranya umpamanya ketika dengan rencana A ada hambatan bisa dengan menggunakan rencana B. Ada enggak kira-kira semacam itu di ide atau di benak Ibu Nan? Ide lain ya Pak ya, mungkin ketika saya menerapkan metode ini kurang relevan atau kurang berhasil begitu ya Pak ya? Ya bisa semacam itu, mungkin ada hambatan entah karena sesuatu hal kan bisa saja terjadi, mungkin setelah ini gagal tidak berhasil mungkin ada dengan plan berikutnya, Baik, ada enggak? baik Pak. Ketika saya menerapkan metode ini dan masih kurang relevan atau masih hasilnya kurang memuaskan bagi saya akan mencari referensi lain, Bapak. Saya akan mencari referensi lain, metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan kepada anak-anak. Kira-kira apa ya? Jadi saya akan merefleksikan metode pembelajaran yang saya ajarkan pada saat itu. Dan selain itu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dengan diskusi kecil seperti itu Bapak dengan rekan-rekan guru saya yang di sekolahan, mungkin mereka dapat memberikan ide atau masukan metode apa yang baik bagi anak-anak agar lebih interaktif lagi. Mungkin dengan menggunakan metode inquiry, anak-anak lebih menemukan penyelesaiannya dengan pemikiran mereka sendiri seperti itu Bapak. Bagus sekali itu, luar biasa sekali. Planningnya paling tidak kita ada rencana A, rencana B ketika mungkin menemui hambatan gitu ya. Terus Ya, Pak. pelaksanaannya kira-kira kapan ini Bu dilaksanakan dan capaiannya sampai kapan Bu? Maksudnya gini, target ini akan saya nilai berhasil ketika anak-anak sudah sekian, itu ada enggak Bu kira-kira indikatornya? Iya ada Bapak. Saya akan membuat rubrik atau evaluasi asesmen penilaian seperti itu Bapak, yang tidak hanya saya otomatis itu masuk asesmen proses ya, eee, penilaian proses anak-anak ketika pembelajaran dan, saya juga akan menyiapkan rubrik Bapak untuk, asesmen akhirnya. Bagaimana hasil dari pembelajaran anak-anak, produk yang hasil dari, materi saya, apakah sesuai, apakah masih ada yang masih kurang, tidak tidak sesuai dengan rubrik yang saya buat, seperti itu, Bapak. Iya, iya, iya. Itu memang paling tidak dengan melihat adanya rubrik itu atau dengan ada target yang kita canangkan sekian-sekian, maka kita sudah bisa puas untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Betul sekali. Terus dengan apa yang telah Ibu sampaikan, ide dan rencana tadi, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu susun tadi, Bu? Baik, komitmen saya jika pembelajaran yang saya lakukan ini, metode atau strategi yang saya laksanakan ini berhasil dan, efisien untuk anak-anak, saya akan pertahankan, Bapak. Dan akan saya lakukan untuk pembelajaran-pembelajaran lain, seperti itu. Saya akan integrasikan ke, apa namanya, ke materi-materi mata pelajaran yang lain. Karena kan saya sekarang mengampu kelas 5 SD ya, Bapak. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja di sekolah saya, sebagai saya guru SD, tetapi ada mata pelajaran yang lain yang nantinya saya akan buat acuan metode ini untuk saya integrasikan ke, mata pelajaran lain. Tentunya saya akan melakukannya secara konsisten, Bapak, seperti Iya. itu. Terus kemudian dari rencana atau yang telah Ibu susun tadi,
ada nggak pihak lain yang ingin dilebatkan, mungkin teman sejawat atau mungkin butuh bantuan dari kepala sekolah atau yang lain dalam untuk mengatakan agar rencana itu berhasil? Tentu Bapak. Sebelum saya memulai pembelajaran, tentu saya akan berdiskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, apakah ini biasanya mempersiapkan, saya tuh biasanya seperti itu Bapak, mempersiapkan hal-hal atau bahan ajar yang saya akan mau ajarkan ke anak-anak. Biasanya saya tuh sharing dulu dengan kepala sekolah. Dan ketika saya mengalami kesulitan atau hambatan ketika saya melaksanakan pembelajaran itu, saya biasanya setelah selesai pembelajaran saya tuh diskusi atau sharing dengan rekan-rekan sejawat saya, seperti itu Bapak. Tentu sangat Ya, saya butuhkan rekan-rekan saya dan kepala sekolah, seperti itu. kira-kira untuk dari pembicaraan mulai awal sampai akhir ini, ada apa atau pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dengan obrolan kita siang hari ini? Iya, saya rasa obrolan kita pada siang hari ini Bapak sangat banyak sekali ya manfaatnya ya Bapak ya. Yang awalnya saya itu galau, gundah gulana, kepikiran bagaimana ya anak-anak itu yang awalnya kok nggak interaktif gitu loh. Saya merasa memiliki jawaban atas apa ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya tanyakan seperti itu. Saya merasa, oh, saya menemukan beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan saya di dalam kelas dan semoga apa yang saya praktekkan nanti di dalam kelas akan membuahkan hasil Bapak, itu harapan saya. Amin. Nah, dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu ketika sekarang ini setelah mendapatkan ide, mendapatkan pencerahan mungkin. Sekarang perasaannya bagaimana? Alhamdulillah saya sangat senang sekali akhirnya bisa menemukan solusi ini Bapak, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Suradi mau diajak ngobrol-ngobrol tentang tentang pengalaman saya ketika saya mengajar dan permasalahan saya ini. Udah mengganggu waktunya Pak Suradi, saya sangat berterima kasih. Sama-sama Bu, nggak masalah sih. Kalau saling berbagi kan kita untuk kemajuan bersama sih. Bagus sekali. Pak. Saya kira cukup ya Bu ya untuk percakapan hari ini. Iya, baik Pak. Cukup ya. Ya udah, mungkin ada salah kata, saya mungkin nggak mohon maaf nih Bu, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Iya Pak, iya sama-sama. Ndak kok Pak, seru saya ngobrol sama Pak Suradi ini ya. Ya Bu, ya, Nggih. saya kira juga cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian ya. Ada janjian monggo. Baik. Bentar Pak, saya mindfulness sejenak ya. Saya grogi kalau mau nge-coach Suradini. Sama-sama belajar. Baik, Assalamualaikum Pak Suradi. Waalaikumsalam, Bunai. Iya, alhamdulillah, apa kabar? Baik, Bunai. Alhamdulillah saya juga. Bagaimana Bunai kabarnya? Oh iya, alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong, tumben ini, apakah ada yang ingin disampaikan kok kepingin ngobrol dengan saya ini Pak Suradi dari tadi? Iya Bu, ada sih ini menghadapi anak-anak di kelas ini, kelas 6 ini kok semakin ke sini semakin abai terhadap tugasnya itu gimana ini. Saya mau curhat sama panjenengan. Ada waktu enggak ini Bu kira-kira? Oh iya, tentu, tentu Pak Suradi, saya ada waktu kok. Santai aja, kita ngobrol santai saja ya Pak Suradi ya, tidak perlu gugup, santai saja.
Anggap saya Iya. sebagai rekan. Kita diskusi bersama ya Pak Suradi ya. Saya ingin mendapatkan pencerahan terkait anak-anak itu kalau diberi tugas itu apa? Ya ada seluruhnya, ada beberapa saat siswa 2-3 itu ketika diberi tugas tidak mau mengerjakan gitu. Berarti ada 2-3 siswa yang tidak mau diberikan tugas, tidak mau bertanggung jawab seperti itu ya Pak Suradi ya? Berarti tidak Iya, keseluruhan, hanya beberapa ya? beberapa. Oh, seperti itu. Makanya saya ingin dalam eh, ruang diskusi ini ingin mendapat masukan atau insight mungkin dari itu. Baik. Atas permasalahan Pak Suradi ini ada 2-3 anak yang kurang tanggung jawabnya mengenai mengerjakan tugasnya. Tujuan Pak Ya. Suradi kepada 2-3 murid Pak Suradi itu sebenarnya apa? Ya, harapan saya nanti anak-anak itu kalau bisa seluruhnya dalam kelas itu ketika pembelajaran ya tugasnya diselesaikan juga semuanya, tidak bermalas-malasan seperti itu semuanya. Jadi jangan sampai yang tidak mau mengerjakan tugas itu sih harapan saya. Baik, berarti harapan Pak Suradi ini lebih kepada anak-anak memiliki nilai atau rasa tanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan oleh Pak Suradi. Seperti itu Iya, nggih, betul. Pak Suradi ya? Betul sekali. Masalahnya. Iya, iya, seperti itu harapan saya sih. Kira-kira nih Pak Suradi ya, solusi apa yang Bapak Suradi lakukan untuk menyelesaikan agar anak-anak ini memiliki nilai, memiliki rasa tanggung jawab? Mungkin ada hal apa yang dapat Pak Suradi lakukan atau rencanakan Ya, agar anak-anak ini memiliki rasa tanggung jawab seperti itu? ya sebenarnya kalau awal-awalnya itu sih saya pantau terus saya tegur. Nah, itu tetap saja. Terus ini mungkin ke depan saya ingin nanti anak-anak mungkin idenya itu anak-anak akan saya dampingi dalam hal lebih khusus lagi. Ketika pembelajaran dia akan saya dampingi secara personal atau mungkin ketiganya yang nggak mengerjakan tugas ini akan saya panggil dulu mungkin kesalahannya apa yang menyebabkan tidak mau menyelesaikan tugas, ingin saya tahu latar belakangnya yang pertama itu mungkin. Yang kedua mungkin juga ketika waktu pembelajaran mungkin dia mengalami kesulitan, saya ingin memantau lebih dekat apa yang menjadi permasalahan kok sampai dia tidak mau mengerjakan tugas. Itu mungkin ide atau solusi yang awang saya di pikiran saya sih itu sih tercetusnya semacam itu. Wah, hebat sekali ya idenya Pak Suradi. Dengan cara pendampingan individu seperti itu ya Bapak ya, untuk mendampingi 2-3 anak yang bermasalah tadi atau yang kurang tanggung jawab tadi, ya seperti itu ya Pak ya, dengan Ya, mendampingi betul. mereka. Ya. Ya, jadi lebih ke pendampingan individu. Baik, bagus sekali itu idenya Pak Suradi ya. Kira-kira ketika Pak Suradi melaksanakan pendampingan individu terhadap beberapa dari siswa di kelas 6 atau tadi yang Bapak Suradi sebutkan 2-3 anak tadi ya yang kurang ya tanggung jawabnya ya. Kira-kira apakah ada hambatan atau tantangan yang Kalau dapat Bapak? sementara ini memang hambatannya ada sih. Gini, ketika diajak komunikasi itu sementara ini masih tidak mau menyampaikan. Anak-anak itu ditanya permasalahannya apa itu dia tidak bisa mengungkapkan, hanya diam saja. Itu juga menjadi hambatan menurut saya sehingga saya
kesulitan untuk mencari solusi dari apa yang dihadapi anak ini. Jadi saya tanya korek, mengapa sih kamu tidak mau mengerjakan? Diam, diam. Saya juga bingung ini, alternatifnya bagaimana ini, agar dia mau terbuka, sehingga dengan terbuka kan nanti harapannya saya bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga nanti ketika tugas itu dia juga mau aktif mengerjakannya. Itu mungkin hambatan yang ada terlintas sementara itu. Baik, berarti tadi ada salah satu atau beberapa murid yang masih tidak mau terbuka ya dengan Pak Iya, Suradia, tidak iya, mau iya, iya. masih diam seperti itu, ketika ditanya itu nggak mau jawab, mungkin takut atau gimana, seperti itu ya Pak Suradia. Ya baik. Apa memang wajah saya menyeramkan begitu Bu, sehingga si murid takut untuk mengutarakan itu? Apakah seperti itu ya Pak Suradi? Enggak kok, enggak terlalu menyeramkan lah menurut saya Pak ya. Baik, apa hal atau solusi untuk agar anak-anak itu lebih terbuka kepada Pak Suradi? Mungkin akan mengadakan ngobrol yang lebih santai, diajak mungkin hanya ide jika istirahat atau apa saja ngobrol dengan santai, atau ketika di kantin diajak ngobrol, mungkin ada rasa keluargaan, ada rasa sedikit terbuka, mungkin seperti itu. Biar mungkin kalau ditanya di kelas kan mungkin kesannya formal. Nah, ketika diajak santai mungkin dia sedikit akan terbuka. Itu mungkin jalannya, ide saya semacam itu kira-kira. Wah, ide yang sangat bagus itu Pak. Dengan cara lebih intens, lebih dekat ya, lebih akrab gitu ya kepada anak-anaknya, mungkin ketika istirahat atau di kantin, lebih ramah seperti itu ya Pak Suradia ke anak-anak. Jadi dengan akrab tadi Pak Suradi, tadi yang dikatakan Pak Suradi tadi bisa untuk mengajak ngobrol anak-anak yang tadi belum bisa terbuka dengan Pak Suradi. Wah, itu sangat solusi yang bagus itu Pak Suradi menurut saya. Kapan kira-kira akan dipraktekkan ini? Akan Ya, ditindak? rencananya untuk untuk ke pembelajarannya minggu depan. Tapi kalau untuk pendekatannya mungkin besok atau lusa, hari Sabtu itu kan biasanya olahraga. Ketika olahraga waktu agak bebas, agak santai gitu, mungkin saat itu sudah bisa saya lakukan untuk melakukan pendekatan secara pribadi, mungkin untuk membuka, katakan, permasalahannya semacam itu. Baik, berarti mulai besok ya Pak Suradi, hebat sekali, luar biasa sekali Pak Suradi ya. Akhirnya, sekarang saya mau tanya, kira-kira nanti apakah Pak Suradi itu memiliki program untuk melaksanakan hal itu? Apakah nanti terjadwal atau mungkin secara langsung, atau bagaimana prosesnya untuk menerapkan ide-ide yang Pak Suradi sebutkan tadi? Kalau untuk anak yang tadi mengalami kesulitan dalam membuka ruang diskusi atau katakan kurang terbuka, itu mungkin dilakukan sampai beberapa minggu ke depan gitu. Jadi ketika nanti sudah permasalahannya, katakan dia sudah mau terbuka, kan bisa dijadikan solusinya. Tapi untuk ketika pembelajarannya di kelas itu, saya sih ada programnya itu untuk minggu depan. Terus harapannya nanti dengan pendampingan individu, juga dengan ketika pelajaran
hariannya itu ketika diskusi dengan selalu memantau, itu semoga bisa berhasil dalam target saya sih 2-3 minggu itu sudah mulai ada perubahan. Harapan saya 2-3 minggu itu sudah ada perubahan dari anak tersebut. Baik, luar biasa sekali Pak Suradi. Akhirnya apa yang Pak Suradi pertanyakan selama ini sudah terjawab, sudah ya, luar biasa sekali Pak Suradi. Jadi Pak Suradi sudah sangat matang sekali mempersiapkan nanti bagaimana untuk menghandle beberapa murid atau 2-3 murid tadi yang kurang ya nilainya terhadap tanggung jawab. Dan tadi juga Pak Suradi juga ada solusi untuk bagaimana cara membuat anak-anak itu lebih terbuka ya kepada Pak Suradi. Wah, hebat sekali Pak Suradi. Kira-kira apakah Bapak perlu bantuan kepada rekan-rekan mungkin dalam menerapkan hal ini, atau bagaimana? Atau mau di-handle sendiri atau bagaimana? Ya, karena saya ini pertama juga konsultasi terlebih dahulu terkait permasalahan, terus juga dengan teman-teman bisa memberi nasihat atau cara bisa minta bantuan untuk apa ya, mencari atau lebih dekat dengan cerita-cerita yang bisa untuk memotivasi anak-anak itu agar mau bertanggung jawab dengan cerita-cerita yang lebih islami. Mungkin dia akan termotivasi itu harapkan dari pihak lain, dari pihak kepala sekolah juga dari teman sejawat ada itu sih rencana saya semacam itu. Wah, keren sekali Pak Suradi ya, dengan cara mengintegrasikan dengan pembelajaran religi ya, seperti itu agar anak-anak lebih tumbuh nilai tanggung jawabnya dan kolaborasi tentunya ya Pak Suradi ya dengan rekan-rekannya. Wah, keren sekali. Semoga berhasil ya Pak Suradi ya. Kira-kira nih langsung apa diterapkannya langsung apa bagaimana ini? Ya, insya Allah minggu depan itu akan saya terapkan itu. Ya tadi ya. Bagaimana Pak Suradi perasaannya? Alhamdulillah sudah lega Bu dengan diskusi ini tadi. Akhirnya Alhamdulillah keluar ada ide untuk bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak yang terkendala terhadap tanggung jawab menyelesaikan tugas. Plong sudah. Alhamdulillah sudah plong ya, alhamdulillah sudah plong, sudah lega. Harapan saya semoga usaha yang dilakukan oleh Pak Suradi akan membuahkan hasil. Saya akan kita ngobrol lagi minggu depan boleh Pak Suradi untuk melihat hasil bagaimana perkembangan dari pelaksanaan yang Bapak Suradi laksanakan. Terima 1 minggu lagi ya. Bagaimana? Ya Bu, terima kasih. Iya siap. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sekali sebelumnya. Dengan demikian saya bisa bisa mengkonsultasikan mungkin ada progres saya tadi apakah sudah berhasil atau tidak, nanti bisa dilihat untuk selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Bu. Baik, mungkin obrolan kita pada sore hari ini sudah cukup ya Pak Suradi ya? Cukup Bu, saya kira sudah cukup. Baik, kita sambung, kita ketemu lagi pada minggu depan ya Pak Suradi ya. Insya Allah. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi waktu saya kurang apa enggak? 42. Refleksinya Pak Toto. Formatnya yang kemarin. Formatnya masih belum di-share kayaknya. Coba di main room. Seperti kemarin. Format seperti kemarin. Oh, format seperti kemarin. Oh, ya. Jadi kita download ulang ya? Iya. Oke. Kemarin sudah tak hapus soalnya.
Saya tadi mau ngitung 22 menit. 22. Kok Mbak tadi saya kira-kira udah 9 atau 10. Saya nggak memperhatikan itu. Sama Mas Pak. Saya tadi juga. Waduh. Ini nanti untuk apa? Nanti tanya Pak Toto aja ini cara matikannya nanti setelah ini masuk ke bor ini. Takut nggak ke save soalnya. Pak Surdi kemarin gimana? Langsung dipencet yang merah-merah itu ta? Apanya tuh? Untuk mematikan atau men-save? Kalau save-nya kan itu sudah kalau terekam ya terekam, Bu. Cuma nanti kalau ketika diklik dimatikan, udah selesai? ya nanti ya biarkan dulu biar nanti biar selesai sama sekali biar tetap terekam kegiatan. Oh, nggih. Ini dibalas sama Pak Toto. Mematikan sama seperti yang tadi. Oh, ini soalnya ada manage recording. Oke. Iya, Pak. Atur nuwun, nanti saya coba kalau sudah selesai. Berarti kita ngisi refleksi nggih. Oke. Pak.
Jelas, Pak. Sudah, Bu, sudah pindah, sudah selesai, Bu. Kita pindah ruang, Bu. Ya. Ya.